Baik, Prof. Baru silakan, mungkin ada pandangan lebih jauh karena ujungnya MK ini yang lebih besar, tadi Prof. Baru sempat sampaikan di segmen sebelumnya, adalah pihak yang akan memberikan kepastian soal sengketa pemilu. Ya. Apakah keputusan yang akan dibacakan MK besok ini menurut Prof. Baru bisa mengembalikan situasi menjadi kondusif dan juga mengembalikan marwah MK dan juga kepercayaan masyarakat? Ya, jadi kalau kita rajin mengikuti wawancaranya Pak Jimli, barangkali sudah bisa kita menduga tidak ada Big Bang besok. Jadi jangan banyak terlalu berharap. Jangan terlalu berharap tinggi. Ya, tidak ada Big Bang. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apa yang dikatakan tadi itu. Hakim-hakim MK itu harus sadar betul apa tanggung jawabnya di dalam persatuan bangsa dan negara ini ke depan. Karena di dalam, kalau pernah lihat itu bagaimana MK memeriksa impeachment Presiden Korea, waktu itu langsung dua kubu siap untuk pecah. Tetapi dengan kearifan MK dia bisa mempersatukan itu kembali. Oleh karena itu kita ingin bahwa hakim MK itu melihat apa yang menjadi tugas mereka itu benar-benar dengan apa yang dikatakan konstitusionalisme, patuh terhadap konstitusi. Jadi jangan ada misalnya putusan, kalau saya membaca putusan MK itu kan ada yang dikarang-karang secara itu, padahal sumpah jabatan mereka itu harus setia kepada hukum acara. Dilanggar hukum acara itu pasal 60 dengan karangan-karangan sedikit yang saya kira tidak usah saya buka betul lah. Tetapi majelis kehormatan sudah bisa melihat itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak laksanakan. Nah, ini bagaimana caranya mereka untuk disadarkan. Kalau mereka toh di sana tahun 2024 Februari selesai pemilu, sengketa tahun bulan berapa, bisakah dia membangun trust terhadap bangsa Indonesia, terutama kontestan yang barangkali nanti tinggal dua di ujungnya, bisa nggak percaya dan semua pendukung tenang dan bangsa kita bisa maju lagi. Saya kira bagi kita ini yang menjadi persoalan pokok dan harapan terhadap hakim-hakim MK. Jangan melihatnya secara enteng begitu, bahwa hak hakim memutus, tetapi loyalitas, sumpah jabatan Pak. Bangsa kita seringkali sumpah kalau di pengadilan langsung dihukum itu kalau sumpah palsu saksi. Tapi pejabat negara mana ada yang dihukum, termasuk hakim konstitusi. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45, menjalankan dengan seluruh-seluruhnya segala peraturan perundang-undangan. Saya melihat pasal 60 dilangkahi. Dan kemudian banyak apa yang dikatakan pertimbangan yang ya menafikanlah itu. Kalau sudah diputus, tidak boleh lagi kecuali ada alasan konstitusional yang berbeda. Tapi tidak ada, hanya disebutkan petitum berbeda. Petitum bukan alasan konstitusional. Haruskah Ketua MK mundur untuk kemudian menjaga situasi? Kalau saya sih 5 hakim konstitusi harus mundur. Lima-limanya untuk hukum memberikan tempat mundur. Kepercayaan itu. Berat, tapi mereka semua kawan-kawan kita, tetapi kita melihat permasalahan ini masalah besar dari bangsa. Untuk masa depan bangsa. Bang Donald silakan, ada closing statement dari Anda? Saya rasa kita ke depan ini bicara optimisme lah, agar demokrasi kita ke depan itu lebih baik. Jangan membuat narasi-narasi ketakutan, kecurangan dan sebagainya. Kita sepakat yang namanya pemilu yang jurdil itu penting. Agar demokrasi kita berkualitas. Kalau dari awalnya narasinya dibangun ketakutan, kecurangan, akhirnya kita juga yang dicurigai bukan demokrasinya, yang dicurigai itu rakyatnya langsung. Dan nanti yang marah itu rakyat langsung. Kok kami memilih pilihan kami, kok kami dicurigain? Ini kan sudah ada tudingan secara langsung. Gitu, wah curang loh. Kok rakyat sudah dituding curang? Nggak ada, ini bukan eranya Orde Baru. Memilih di bawah senjata, bukan. Semua dibebaskan, apalagi dengan era digital. Semua itu bisa terrecord dengan kameranya, dengan apanya. Jadi mau ruang curang yang mana lagi yang mau dilakukan oleh siapapun hari ini gitu. Jadi saya rasa gini, narasi-narasi yang sifatnya pesimis udah kita hilangkan. Kalau kita sepakat tentang penguatan demokrasi, ya kuatkan dengan optimisme itu, jangan lagi diragukan dan sebagainya. Saya rasa itu poinnya, agar apa? Tidak lagi diskusi kita ini basisnya sangat konspiratif. Apalagi Bung Roni kan anak hukum ya, bicara tentang fakta aja, jangan lagi bicara tentang invisible hand. Siapa? Karena sama-sama hari ini semua dalam pemerintahan, siapa yang tidak? Mas Ganjar juga bagian partai berkuasa, kita juga duduk di pemerintahan Pak Jokowi. Sama-sama aja lah. Problemnya di mana? Gitu. Mas Roni silakan. Menurut saya
Yang paling penting adalah kita menjaga tradisi hukum demokrasi Ya. ini supaya bertumbuh dengan Penting. baik. Itu keinginan kita bersama. Yang kedua adalah kita berharap bahwa MK mengembalikan marwahnya. Karena MK ini adalah benteng terakhir dari konstitusi, dari dasar negara kita ini. Ini yang kita harapkan. Dan saya yakin bahwa Prof. Jimli, Prof. Bintan, kemudian Prof. Wahidin itu bisa memutus secara adil. Ya. Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Baik. Bang Ade, silakan. Ya, kalau saya setuju ya bahwa memang pertama-tama begini, kita harus hormati keputusan yang akan dibacakan besok oleh MK-MK ya. Kalau seandainya sampai kita menganggap bahwa hal semacam ini seharusnya tidak lagi terjadi, memang harus dipikirkan gimana caranya agar ke depan tidak ada lagi persoalan yang serupa. Ini kan bisa saja dimulai dari proses perekrutan siapa yang menjadi hakim kan. Karena jelas kan tadi dikatakan, Bapak bilang kan 5-5-nya kalau perlu kan. Artinya kelima-limanya punya persoalan nih dalam hal ini. Bukan cuma ketua kan. Nah sekarang kalau begitu gimana caranya agar ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. Ya, itu kedua. Ketiga, kalau dalam pandangan kami yang terpenting adalah sekarang ini ada persoalan yang sangat mendesak. Yaitu pada 14 Februari akan ada pemilu. Ya. Karena itu marilah kita menjalani ini semua dengan selalu mempertimbangkan kepala kita bahwa kita akan masuk dalam sebuah tahapan proses politik yang sangat menentukan masa depan bangsa kita. Jadi mestinya kalaupun ada kecurigaan, ada misalnya kekecewaan, ada kekhawatiran, itu jangan sampai merusak, menghancurkan, menghambat proses politik tersebut. Nah kita di kelompok Koalisi Indonesia Maju, saya sebenarnya belum pernah dimandatkan untuk mengatakan ini, cuman kami sih menjamin kami akan menjalani ini dengan menjamin akan apa? Silakan. Kami akan menjalani proses politik ini dengan sejujur, seadil, sebersih mungkin. Baik. Mas Roni silakan. Saya hanya ingin menyerukan kepada bangsa ini dan mengingatkan kepada kita semua bahwa politik itu bukan soal menang dan kalah semata-mata. Politik itu lebih dari semuanya adalah soal benar dan salah. Jadi jangan gunakan ini semata-mata karena untuk kemenangan kemudian menabrak semua aturan. Dan itulah yang kita koreksi dari reformasi. Setuju. Ketika Pak Harto waktu itu dijatuhkan, kenapa? Terjadi public distrust. Jangan kemudian MK ini yang melakukan upaya jelas-jelas melawan konstitusi dalam putusannya kemarin itu dan melawan undang-undang dalam kekuasaan kehakiman, kemudian kita biarkan tanpa koreksi. Dan koreksi itu dilakukan besok oleh Mahkamah Kehormatan MK. Dan kalau kemudian di dalam koreksi itu ada hal-hal yang ada perlu tindak lanjut putusan, maka kita harus lakukan itu dalam rangka meluruskan agar tidak terjadi public distrust. Baik. Terakhir, Iya, kita terpaksa bicara soal hegemoni, di mana orang yang kelihatan seperti menang dekat dengan kekuasaan, itu pasti merasa tidak ada masalah. Tapi orang yang lain merasa, oh sebetulnya ada masalah. Tapi lepas dari itu, kita tunggu besok kenegarawanan dari Prof. Jimli dan kawan-kawan, karena ini putusan yang penting, karena hasil sengketa pemilu juga akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, saya ingin mengatakan jangan-jangan ini seperti Palestina dan Israel sekarang, di mana kita nggak bisa mempersoalkan siapa yang kalah, siapa yang salah, tapi lebih daripada itu tetap harus ada bangsa Indonesia dan luar negeri meneriakkan kemanusiaan, demokrasi. Ini jangan sekalian kampanye nih, karena pakai kaosnya Palestina. Karena sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI, silakan datang ke seluruh stadion bawa bendera Palestina, tapi nggak boleh mengutuk negara manapun dengan catatan seperti tadi. Kita tetap harus bersuara. Para budayawan, terima kasih Gunawan Muhammad, Butet Kartarjasa, tetap bersuara bahwa ada yang salah di situ gitu ya. Sambil nanti ada yang maju ke Mahkamah Agung. Ada proses-proses yang dilakukan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita nantikan seperti apa keputusan dari MK-MK besok. Semoga bisa mengembalikan marwah dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.